Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pada teman-teman yang telah menonton hingga video ketiga dan melaksanakan secara konsisten setiap tugas yang diberikan. Insya Allah teman-teman sudah mengerti dan paham cara menulis cerpen dan bisa dikembangkan juga untuk menulis novel, menulis buku non-fiksi. Video ketiga ini kita akan belajar bagaimana supaya tulisan kita nggak terasa kaku, terutama bagi yang benar-benar pemula yang belum pernah sama sekali menulis cerpen atau fiksi. Oke, langsung aja. Nah, sama seperti pakaian ya teman-teman, kalau kita misalnya berpakaian supaya kelihatan lebih luas, nggak kaku, tentunya ada gaya-gayanya gitu. Nah, sama juga di tulisan kita, supaya lebih cantik, kita perlu membuat polesan-polesan di tulisan kita dan disebut dengan gaya bahasa atau majas. Nah, teman-teman coba ingat-ingat lagi waktu pelajaran bahasa Indonesia di sekolah, kita sudah belajar tentang majas. Nah, ada beberapa majas dan saya akan ingatkan atau reminder beberapa majas saja yang paling terkenal. Yang pertama adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa membesar-besarkan sesuatu. Misalnya, kalau kita nulis di cerpen kita, suara ibu terdengar sangat besar. Itu narasi yang ya oke sih gitu, tapi kurang bergaya, masih terasa kaku. Pergi kamu, kata ibu padaku dengan suaranya yang besar. Kurang pembaca kurang bisa membayangkan sebesar apa sih suara ibu. Tapi kalau kita bikin jadi seperti ini, pergi kamu, kata ibu, suaranya menggetarkan jendela rumah. Wah, menggetarkan jendela rumah berarti gede banget suara pergi kamu. Jadi pembaca kita bisa lebih merasakan vibe-nya itu ibunya ini marah banget gitu. Gaya bahasa kedua adalah personifikasi. Majas personifikasi ini adalah kita membuat seolah-olah benda mati menjadi makhluk hidup. Makanan ibu memanggilku untuk segera mendekati meja makan. Nah, memanggil gitu. Jadi seolah-olah makanan itu kayak manusia yang bisa manggil kita gitu. Panci itu berisi sop panas. Kita nggak bisa memberikan gambaran yang lebih menarik jadinya gitu kalau hanya seperti itu. Makanya kita perlu gaya bahasa. Contoh kalau dipersonifikasikan, asap menari di atas panci yang berisi sop itu. Jadi ada asapnya, berarti kan panas gitu. Yang ketiga, majas yang juga nggak kalah terkenalnya itu adalah majas ironi. Ironi adalah ketika kita menyatakan sesuatu yang bertolak belakang atau berbeda sekali dengan kondisi aslinya. Aduh, kamarnya ya Allah rapi banget kayak kapal pecah. Itu adalah majas ironi. Itu juga bisa kita pergunakan di dalam tulisan kita. Dan yang keempat, ini majas yang juga sering dipergunakan itu adalah majas metafora. Jadi metafora ini kita menyebutkan suatu benda dengan julukannya. Misalnya, si jago merah beraksi melahap setiap benda yang ada di sekitarnya. Jadi si jago merah, kita nggak nyebutin api atau kebakaran, tapi kita menyebut si jago merah. Atau raja siang membakar kulit ulu. Nah, raja siang itu maksudnya matahari gitu. Nah, membakar kulit ulu. Jadi kesannya panas banget gitu. Nah, dengan banyak menggunakan gaya bahasa yang baru pastinya ya. Kalau tadi tuh contoh kan yang standar, cerpen yang kita sedang tulis itu akan lebih menarik dan tidak kaku gitu teman-teman. Jadi coba sekarang teman-teman baca kembali cerpen yang sudah dibuat, entah pembukaannya, entah diisi, coba di underline mana bagian-bagian yang ingin ditonjolkan oleh teman-teman. Nih, adegan ini penting nih. Coba diubah jadi deskripsi dan ditambah dengan gaya bahasa. Ini saya beri contoh ya, silakan dipelajari.
Oke, kita sekarang sampai di tahap paling terakhir dan saya tidak menyarankan teman-teman yang belum selesai menulis untuk menonton bagian ini. Jadi silakan di skip atau dilewati kalau belum selesai tulisannya sampai akhir. Kenapa? Karena bagian ini benar-benar bagian yang semestinya dilakukan editor, tetapi kita penulis juga perlu untuk tahu dan perlu untuk bisa mengedit karya kita sendiri. Alasannya, pertama, kalau penulis berantakan, tulisannya itu titik komanya tidak benar, kemudian huruf kapital nggak pas, kemudian tanda baca EYD-nya berantakan, tiponya di mana-mana, maka pembaca pun akan enggan untuk meneruskan bacaannya. Editor, kemudian redaktur sebuah media itu juga akan males gitu. Wah, ini pemula banget, ketahuan banget kita pemula, kan nggak mau ya seperti itu gitu. Padahal sebenarnya kalau dibaca ceritanya bagus banget, keren banget, tapi gara-gara salah ketik, salah ejaan, salah spasi, salah tanda baca, orang jadi ini berantakan banget sih, malu. Nah, makanya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan ini, kita penting untuk belajar editing. Sekali lagi, di skip aja bagian ini jika teman-teman belum menyelesaikan cerpen. Jadi, editing itu baru kita lakukan setelah karya kita selesai. Setelah tulisan kita selesai, baru kita balik lagi untuk melihat adakah kesalahan tiponya. Nah, kayak gitu-gitu baru itu bagian terakhir, dan dibantu dengan kamus besar bahasa Indonesia juga boleh. Atau kalau kamus online juga nggak masalah. Oke, saya akan sedikit memberitahu atau mereview saja hal-hal yang penting diketahui kita penulis supaya meminimalisir kesalahan. Yang pertama, banyak salah itu penulisan kata depan di dapur. Banyak yang menuliskannya dempet. Di dan dapur itu menyatu gitu. Padahal harusnya dipisah. Di dan dapur. Kemudian misalnya di restoran digabung juga. Dan sebaliknya, ketika ada kata awalan itu malah dipisah gitu. Kayak misalnya aku dikecewakan olehnya, di dan kecewakan malah dipisah. Nah, kesalahan kayak gini kan agak mengganggu ya, karena sebenarnya ini sangat mudah loh gitu. Apa ciri-cirinya? Itu kata depan. Kata depan itu maksudnya di-nya itu harus dipisah ya, teman-teman. Ciri-cirinya adalah kata itu tidak bisa dijadikan aktif. Misalnya, ibu ada di dapur. Nah, ini dipisah apa digabung ya? Oke, kita coba di dapur, apakah bisa jadi mendapur? Kalau nggak bisa, berarti emang dipisah. Adik tidur-tiduran di kasur. Bisa apa? Bisa apa? Enggak ya? Oke, kalau dia nggak bisa jadi mengkasur, nggak bisa dijadiin aktif, berarti itu adalah kata depan, jadi harus dipisah. Bagaimana Mbak kalau ternyata kata itu bisa diaktifkan? Misalnya, aku dikecewakan olehnya. Itu dipisah apa enggak? Dia mengecewakan aku. Oh, bisa. Jadi bisa dijadikan kalimat aktif, mengecewakan. Dikecewakan, mengecewakan. Oh, berarti nyambung. Harus tulisnya tuh harus disambung. Kemudian kenangan itu telah dilupakan olehnya. Dilupakan itu bisa apa nyambung nulisnya? Oke, karena bisa dijadi kenangan, dia melupakan kenangan itu, jadi bisa dibikin aktif, berarti nulisnya harus disambung gitu ya. Jadi ini nggak boleh ketukar-tukar lagi karena ini basic sekali, dan cara mengetahui penulis pemula dengan penulis yang sudah cukup mahir itu salah satunya saya menilai dari menulis di-nya. Kalau di-nya masih salah, aduh berarti masih pemula, begitu. Jadi, watch your D. Kesalahan kedua adalah ketika menuliskan dialog. Banyak penulis pemula yang menuliskan dialog itu setelah tanda kutip. Ketika dialog kan pasti harus ada tanda kutip ya. Setelah tanda kutip dispasi dulu. Nah, ini keliru. Harusnya setelah tanda kutip langsung mepet huruf besar. Seperti itu. Jadi misalnya pergi kamu gitu ya. Tanda kutip huruf P-nya itu besar, pergi kamu. Tanda seru mepet lagi. Tanda petiknya mepet lagi tanda seru. Jadi jangan terlalu banyak spasi. Bentar-bentar spasi, bentar-bentar spasi, itu malah keliru.
Oke, itu penulisan untuk dialog. Nah, untuk dialog ada tambahan, yaitu ketika kita sudah selesai, dialognya sudah selesai dituliskan, maka sebelum tanda petik terakhir harus ada tanda baca. Ingat, sebelum petik terakhir harus ada tanda baca, minimal koma baru petik terakhir, setelah itu tanya Budi misalnya. Nah, huruf setelahnya adalah huruf kecil, bukan huruf besar. Oke, kecuali kalau tidak ada embel-embel ekspresi atau hal lain setelah dialog tersebut, maka harus diberi tanda titik baru kutip terakhir, selesai, tidak boleh ada tambahan lagi. Atau kalau mau dikasih tanda seru atau tanda tanya, misalnya pergi kamu, tanda seru, langsung ya mepet tanda petiknya, kemudian perintah ibu padaku sambil membelalakan matanya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, perintah ibu padakunya itu juga huruf kecil. Jadi setelah tanda petik itu memakai huruf kecil, ya. Kemudian kesalahan yang perlu diminimalisir juga adalah kesalahan dalam kata sapaan. Dalam dialog banyak kan kita ada kata sapaan, misalnya permisi Bu, atau saya mau numpang tanya Pak. Nah, huruf besar harus dipergunakan untuk menyapa. Jadi Bu-nya itu B-nya besar, Pak saya mau numpang tanya, Pak-nya itu hurufnya P-nya besar. Itu juga banyak kesalahan juga terjadi, dan cukup mengganggu ketika itu ada banyak. Jadi editor kita akan males gitu, aduh ini basic banget gitu. Jadi silakan dilihat lagi tulisan kita yang sudah jadi, apakah kesalahan-kesalahan kecil tetapi fatal ini masih kita lakukan. Kalau masih kita lakukan, segera diedit. Kenapa? Karena nanti editor kita akan lebih mudah gitu. Jadi pasti ada editor juga kan untuk naskah kita, tetapi dia kerjanya nggak akan terlalu ngos-ngosan gitu. Kalau bayangkan kalau setiap dialog, setiap penulisan kata sapa itu salah, gempor gitu, hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang kecil dan kita sebagai penulis sebenarnya bisa menghandle-nya. Oke? Nah, kesalahan lainnya yang juga harus diperhatikan adalah terlalu banyak menggunakan satu kata yang sama. Nah, paling sering ditemukan itu kata yang. Perempuan yang menggunakan pakaian pink yang ada tali di atas kerahnya, yang terus gitu, dari satu kalimat yangnya banyak banget. Nah, itu coba dikurangin. Nah, saya juga sering mengkoreksi, misalnya ada kata-kata selain yang gitu ya, ada banyak juga kata-kata yang dalam satu paragraf tuh ada terlalu munculnya terlalu banyak kata-kata itu. Itu juga coba dicari gantinya apa ya yang agar lebih bagus dan tidak terlalu banyak kata yang sama dalam satu paragraf. Nah, tips editing selanjutnya adalah menggunakan huruf yang dimiringkan, dicetak miring untuk semua kata-kata dalam bahasa asing, apapun itu. Kata dalam bahasa Inggris kah, bahasa Jawa kah, bahasa Jepang kah, apapun itu, ketika ada kata asing dalam karya fiksi kita itu harus ditulis dengan italic atau miring. Oke? Dan ketika teman-teman menuliskan bahasa asing itu di dalam dialog, jadi setelah bukan hanya italic tapi juga diterjemahkan artinya apa, itu bisa melalui catatan kaki atau melalui tanda kurung seperti itu. Jadi pembaca kita bisa langsung tahu, oh ini maksudnya, oh ini artinya, jadi nggak capek-capek buka Google Translator dulu gitu. Selanjutnya adalah editing penggunaan tanda elipsis. Ini pun saya juga sering salah sih. Jadi tanda elipsis atau tanda titik 3 itu gunanya adalah untuk memberikan jeda. Misalnya ketika dalam dialog, jadi titik dia suka sama aku. Nah, misalnya gitu ya. Nah, jadi titik-titik itu, tanda elipsis ini harus didahului oleh spasi terlebih dahulu dan spasi setelahnya. Kecuali kalau itu adalah
bagian terakhir. Jadi kalau bagian terakhir kalimat misalnya jadi, tapi sudah sampai situ doang gitu ya nada. Jadi spasi dulu, elipsis, kemudian titik terakhirnya tuh dempet, jadi kayak ada 4 titik gitu. Nah itu tandanya sudah terakhir gitu. Jadi tidak ada kata-kata lain setelahnya, baru boleh tanda petik kalau itu dalam dialog. Oke, nada elipsis ini penting karena penulis pemula juga kan banyak yang suka banget gitu pakai jeda seperti ini gitu. Titik 3, tetapi ternyata dalam penulisannya kurang tepat. Last but not least itu adalah menentukan judul cerpen, dan ini sangat penting karena judul cerpen sama seperti paragraf awal cerpen kita, pembukaan cerpen kita, sama-sama menjadi etalase dari karya yang telah kita tulis. Jadi kalau judulnya salah atau judulnya membuat boring, itu akan tidak dilirik gitu. Nah, sebenarnya ada banyak tips membuat judul cerpen, tetapi saya akan berikan beberapa saja karena sebenarnya saya juga agak masih PR dengan judul cerpen. Yang sering saya buat, yang sering saya tuliskan itu adalah membuat judul esai atau membuat judul artikel, dan itu lebih mudah dibandingkan judul sebuah karya fiksi. Itu sangat menantang. Nah, patokannya adalah pertama, usahakan judul tidak terlalu panjang. Walaupun teman-teman sangat suka dengan misalnya FTV Indonesia yang judulnya Jatuh Cinta pada Mbok Jamu pada Pandangan Pertama gitu, atau Cintaku Ditolak Oleh Tukang Sayur misalnya. Tetapi kalau genre tulisan kita bukan humor yang lucu gitu ya, itu tolong jangan ditiru seperti itu. Kenapa? Karena pertama, kalau itu untuk karya yang dicetak itu akan terlalu panjang. Yang kedua, beberapa penulis memberikan batasan itu 3 kata untuk judul sebuah cerpen, tetapi lebih juga tidak apa-apa, asal jangan terlalu panjang sampai jadi kalimat atau sampai menjadi paragraf. Oke? Judul 1 kata itu banyak yang tertarik. Misalnya kalau saya tuh dulu suka banget judul yang 1 kata. Saya pengalaman tentang bikin SIM, misalnya judulnya SIM gitu, dia cuma 30, SIM, SIM. Kemudian pengalaman HP hilang, judulnya HP gitu. Itu dulu ya. Kalau sekarang saya agak jarang menulis karya fiksi, jadi memang PR banget untuk membuat judul yang menarik pembaca, dan yang membuat pembaca penasaran. Jadi gini, jangan memberikan clue tentang apa sih ending kisah yang kita tulis, itu jangan dikasih clue di judul, karena nanti orang oh ini udah tahu nih, pasti terakhirnya nih mati nih, ketahuan. Misalnya kenapa kita ketahuan? Karena kita menuliskan kata-kata terakhir, misalnya bunga terakhir, ternyata beneran mati, itu udah bisa ketebak dari judulnya sebenarnya kan. Yang paling mudah adalah mengambil kutipan dari bisa dari narasi atau dari deskripsi atau dari dialog yang ada dalam karya kita tersebut. Ada juga judul yang menggunakan nama pemeran utamanya, tokoh utama dalam cerita tersebut, misalnya Siti Nurbaya kayak gitu ya, atau Harry Potter gitu ya. Jadi nggak repot-repot, jadi tinggal namanya aja, nama si pemerannya siapa ya gitu. Nah, tetapi tentu ada catatan kalau memang nama tokoh tersebut benar-benar menjiwai seluruh isi cerita dan memang pantas gitu, pas gitu untuk dijadikan judul cerita. Kalau nggak pas ya jangan dipaksakan cuma nama doang gitu ya.